Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Saya Andri Lismana dari ranting NU Gelaran Damai melalui program NU Damai Channel TV. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali pada acara Dialog Santri dengan Tokoh Publik bersama Kiai Anwar Yudi. Beliau adalah Mudir Jatman NU Kota Balikpapan. Kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak kena corona ya. Dan malam hari ini kita spesial kaitan sama corona. Malam ini kita dijamu oleh beliau. Kopi namanya kopi Jatmanu. Memang namanya itu ya? Iya. Ini katanya kopi anti corona ya? Iya. Jadi nanti bisa setelah live streaming ini kita bisa menikmati bersama-sama kopi dari Kiai Anwar Yudi. Pada malam hari ini kita akan dialog dengan tema membumikan tradisi tarekat di Kota Balikpapan. Malam hari ini kita dialognya santai saja ya. Tidak formal, kita bisa ngobrol banyak, berbincang bersama mengenai Toriko, khususnya di Jatman NU Kota Balikpapan. Untuk yang pertama, bisa dijelaskan Jatman itu apa ya? Mungkin dari ada jamaah kita yang masih belum tahu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang pada malam hari ini saya atas nama Mudir Jam'iyah Ahli Toreko Al-Mu'tabar An-Nahdiyah yang disingkat Jatman Kota Balikpapan. Jatman adalah merupakan salah satu badan otonomi khusus yang menangani semua toreko baik yang ada di Indonesia, di seluruh dunia. Akan tetapi saya khusus menangani toreko yang ada di Balikpapan. Kalau seluruh dunia sekitar 159 toreko yang diakui oleh Jatman. Se-Indonesia ada 49 toreko yang diakui oleh Jatman. Dan di Balikpapan itu ada 5 toreko cuma. Yang pertama yang paling besar adalah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian yang kedua Naqsabandiyah Khalidiyah. Yang ketiga Kholwatiyah, ya. Yang keempat Sadaliyah. Yang kelima lupa saya yang satu. Samaniyah, ya. Samaniyah. Jadi ada 5 toreko yang ada di Balikpapan ini. Ya. Jadi yang kami tangani di Balikpapan hanya 5 toreko karena semuanya semua yang berkembang di Indonesia pada khususnya yang berkembang hanya 5 toreko itu. Ya. Dan alhamdulillah Jatman di Balikpapan ya cukup luar biasa pergerakannya. Ya. Saya dibantu oleh sekretaris yaitu Mas Heri Susanto, ya. Itu adalah sekretaris saya, membantu saya untuk mengembangkan toreko-toreko yang ada di Balikpapan.
Dan alhamdulillah setiap 3 bulan sekali ya salah satu mursyid dari Torekoh yaitu mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah yaitu Kiai Haji Muhammad Ansori Al-Qadiri dari Madiun selalu hadir di Balikpapan untuk membaiat ya seluruh santri-santri Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mau ikut di dalam salah satu Torekoh yaitu Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang lain ini kelihatannya masih belum ada perkembangan sama sekali ya, orang-orang itu saja karena mungkin mereka semua sudah ditinggal ya wafat oleh mursyid-mursyidnya ya, dan tidak bisa berkembang. Dan nanti saya akan berusaha agar supaya kami akan mendatangkan mursyid-mursyid yang lainnya. Inilah adalah Jatman, ya Jatman merupakan badan otonomi khusus yang menangani Torekoh. Maka kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang ahli zikir, ya yang ahli zikir, ahli berzikir kepada Allah, kami ajak untuk mengikuti salah satu Torekoh yang diakui oleh Jatman, Jam'iyah Ahli Torekoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kota Balikpapan, dan ketua Rois Amnya pusat adalah Maulana Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Ya, sekian. Ya. Artinya yang disampaikan oleh Yai Jatman di seluruh dunia itu sekitar 159 ya. Dan di Indonesia 49 ya. Itu hampir separuhnya, setengahnya itu ada di Indonesia. Ya. Artinya Indonesia potensi Toriko di Indonesia cukup bagus, artinya hampir separuhnya ada di Indonesia. Ya. Di Balikpapan ada 5 ya. Ya. Dari 5 Toriko di Balikpapan jumlah pengikutnya jamiahnya itu kalau Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya, itu sekitar 1.500-an orang. Ya. Jadi yang pertama kami sebutkan ya, titik-titiknya adalah yang pertama di Pondok Pesantren An-Nahdiyah Asy-Syafiyah di belakang Untri, kemudian yang kedua di Perintis ya, kilometer 4, kemudian di Kilo 9 ya. Kemudian yang terakhir yang seterusnya di Batakan di Masjid Al-Ikhlas Batakan, kemudian di Manggarsari ya daerah komplek WTS sana. Nah, jadi seperti itu ya perkembangannya di sana. Ya. Di pelosok Balikpapan Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah itu sebenarnya masih bisa digali karena di sana masih banyak jamaah Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah khususnya dari Usman ya. Alisati di sana kita mengikuti di. Baik, untuk yang kedua, untuk di kota Balikpapan sendiri, peranan apa yang telah dilakukan oleh Jatman NU Kota Balikpapan dalam bidang keagamaan, politik, ekonomi, sosial masyarakat? Kalau dalam bidang keagamaan yang dilakukan oleh Jatman adalah yang pertama ya, tiap seminggu sekali ya, kalau di Pondok Pesantren An-Nahdiyah Asy-Syafiyah itu malam Rabu itu mengadakan rutinan setiap Selasa malam Rabu. Kemudian kalau di Batakan, di Manggarsari itu gantian malam Senin, tiap malam Senin. Kalau di Perintis malam Kamis. Itu yang pertama rutinannya. Kemudian di samping itu ada acara-acara besar yang kita gelar di Balikpapan ya, Maulid Nabi, haul dan lain sebagainya ya. Jadi alhamdulillah Jatman di Balikpapan ya, tidak ada orang yang sekarang sudah tidak ada orang yang tidak kenal dengan Jatman ya. Karena ya banyak promosinya kemana-mana, setiap acara di NU Jatman, di mana-mana Jatman, jadi sampai
orang itu sampai apa ya? Ya sampai tidak akan lupa dengan Jatman itu dengan pergerakannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian di samping itu Jatman mengadakan pengajian kitab yaitu karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kitab Tafsir Al-Jailani. Ya, yang pada waktu itu dijazahkan kepada saya dari Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani dari Turki. Ya. Itu kami diperintahkan untuk mengembangkan kitab tersebut. Ya mungkin kitab ini kitab langka ya, karena yang kita kaji dari pesantren dulu adalah kitab Jalalain, kitab Tafsir Munir ya dan lain sebagainya. Akan tetapi kitab Al-Jailani, Tafsir Al-Jailani tersebut adalah merupakan karya besar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang 1400 tahun hilang. Ya, dan alhamdulillah berkat cucu beliau yang bernama Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani akhirnya ditemukan di perpustakaan Vatikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak dicetak di Beirut, Lebanon. Ya, itu. Kemudian dalam bidang ekonomi, ya, ekonomi ini sudah mulai ya, kami membuat kopi ya yang disuguhkan di depan ini, yaitu kami nama kopi Jatmanu ya. Itu racian orang-orang Toriko sendiri dan nanti ya akan dilonceng, nggak tahu kapan ya karena masih corona ya kan. Itu racikannya ada jahe, ada apa mangrove, buah mangrove dan sebagainya. Saya sendiri tidak begitu memahami karena apa di Jatman ini, di Toriko ini ada beberapa orang yang ahli di dalam bidang obat-obatan, ya. Ada yang dokter dan lain sebagainya. Ya, maka kami kemarin sudah mempunyai rencana untuk launching kopi Jatmanu ini, akan tetapi kendalanya adalah masalah corona ini. Itu dalam kalau di momentumnya katanya slogannya adalah kopi Jatmanu ini adalah anti corona. Iya, iya sebenarnya iya. Tapi kita mau launching juga berani. Ya. Kemudian yang kedua ada lagi teh corona. Ya. Jadi teh corona sudah dicoba, sudah diuji coba ya, di Jawa, di mana pesanannya sampai seluruh Indonesia teh dan kopi ini. Dan alhamdulillah ya. Orang yang kena corona minum kopi atau teh ini ya bisa sembuh dengan wasilah kopi dan teh corona ini ya. Itu dalam bidang ekonomi ya. Kalau dalam bidang politik, oleh karena kita ini ya organisasi yang tidak berpolitik, maka Jatman ya terus terang Jatman tidak bisa membawa Jatman ke sana kemari ya di dalam bidang politik praktis. Kalau orang-orangnya silahkan ya pilih yang mana dalam pilkada nanti silahkan. Akan tetapi Jatman mungkin bersifat netral. Ya, politik kebangsaan ya. Kalau politik kebangsaan ya sama dengan Nahdlatul Ulama, sama ya, NKRI harga mati, Pancasila jaya ya dan seterusnya. Itu sama ya, untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan kita lewat zikir, lewat thariqah. Insya Allah dengan thariqah, dengan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah, insya Allah Indonesia akan aman, tentram, damai ya. Amin, amin. Dengan mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah ya. Baik ya, berkaitan dengan COVID-19 ya. Jadi sebenarnya ini adalah momentum yang baik sebenarnya. Yeah. Kita masih diberi ruang untuk bertemu untuk launching kan untuk kopi Jatmanu. Nah, ini kaitannya pertanyaan yang ketiga ya. Apakah Jatman memiliki strategi khusus di saat masa pandemi COVID-19 ini
untuk dalam hal berdakwah itu? Kalau strategi khusus ya sama dengan lembaga-lembaga yang lain, ya paling-paling lewat Facebook, lewat Instagram, ya, lewat YouTube dan lain sebagainya. Ya mungkin lewat itu saja yang dapat kami lakukan, lewat TV, ya Balikpapan TV, ya, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak jalan, walaupun kita semua ini agak kesulitan untuk mengumpulkan orang. Ya. Artinya masih kaitannya dakwah di Jatman itu atau katakan ada instruksi masih dari Rois Jatman ini dari Habib lebih dari Balikpapan atau Jatman Balikpapan mengikuti instruksi ya dari Habib Lutfi. Iya, mengikuti. Kaitan misalnya COVID. Iya, mengikuti. Ada Habib Lutfi mulai amalia untuk mencegah COVID. Ya. Kemarin itu kan juga ada dari Habib Lutfi itu ya. Ya. Untuk berikutnya ya, strategi ke depan untuk melestarikan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Balikpapan seperti apa ya? Ya, kalau memang Ahlussunnah wal Jamaah di Balikpapan, ya lewat Thariqah itu insya Allah paling gampang. Karena apa? Kalau Thariqah itu pasti orang NU, pasti. Karena apa? Di lain NU tidak ada Thariqah, yang ada hanya di NU saja. Jadi sangat gampang dan sangat mudah untuk mengembangkan Thariqah, mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah lewat Thariqah ini. Jadi paling mudah. Kenapa mereka semua masuk di dalam Thariqah? Itu biasanya mereka semua sudah punya fondasi yang sangat kuat. Maka mereka semua tidak akan bisa terpengaruh oleh paham-paham yang lain. Karena apa? Saya tanamkan di dalam ketika tawajuat dan lain sebagainya, ya kan? Itu saya tanamkan kita jangan sampai berbelok arah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Paham inilah yang sangat luar biasa, yang bisa merangkul, tidak memukul, ya. Bisa mengajak, tidak menginjak-injak. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dan insya Allah di Indonesia sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak akan pernah padam. Saya yakinnya paham Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Balikpapan khususnya dan di Indonesia pada umumnya tidak akan pernah padam. Kenapa? Karena pesantren di mana-mana, pesantren berkembang di mana-mana, dan hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ada istilah begini ya, sekarang itu ada yang mengatakan saya yang penting ikut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bukan Ahlussunnah An-Nahdiyah atau dari NU. Itu gimana ya? Itu kalau menurut saya kurang benar. Karena apa? Kalau kita berpaham Ahlussunnah wal Jamaah tidak ber-NU, ya, sangat gampang dan sangat mudah kena pengaruh yang lain. Karena apa? Kalau kita tidak berorganisasi, tidak masuk di dalam Nahdlatul Ulama, maka paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kuat lama-lama akan mengendor karena serangan yang sangat luar biasa. Ya, maka lewat NU lah kita semua bisa berjuang, bisa mempertahankan, bisa mengamalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya banyak ya, di luar negeri, di Timur Tengah itu negeri Yaman, negeri Suriah itu adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sana juga sekarang keadaannya juga ada perperangan. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah masih bisa potensi untuk perpecahan. Nah, mungkin kalau di Indonesia kenapa harus Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Karena wadahnya
ada di Nahdlatul Ulama. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ya, peran apa yang akan dilakukan Jatman dalam merangkul generasi muda Balikpapan untuk bisa sama Torikot agar Balikpapan menjadi kota yang nyaman, tentram, sebagaimana dianjurkan oleh Islam dalam bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaan ini kaitannya dengan anak-anak milenial, generasi muda. Mungkin ada kiat-kiat dari Jatman untuk merangkul generasi muda. Gini, apa itu Jatman ya? Itu ada sebuah lembaga atau badan otonom ya, yaitu namanya Matan. Matan itu mahasiswa Thariqah An-Nahdliyah. Lewat Matan lah ya, untuk merangkul generasi muda itu. Dan alhamdulillah ya, sekarang hampir seluruh universitas yang ada di Balikpapan, hampir semuanya ada pengurus Matannya. Sudah ada. Ya. Bahkan kemarin Samarinda pun ya, mau ikut bergabung dengan Balikpapan, lucu. Ya, provinsi mau bergabung dengan Balikpapan. Ya, kan tetapi ya bukan bergabung, akan tetapi ya, kalau mau mengikuti kegiatannya ya silahkan ya. Tapi tidak akan bisa bergabung dengan Samarinda karena apa? Samarinda ada PW Matannya, pengurus wilayah Matan, mahasiswa Thariqahnya. Ya. Lewat itulah ya Thariqah akan berkembang ke anak-anak muda, ke kaum milenial dan lain sebagainya. Terus progresnya ya dengan adanya Matan di hampir semua universitas atau di Balikpapan itu, ya. Itu untuk progresnya peranan dari Matan sendiri untuk merangkul anak-anak milenial, karena sekarang anak-anak milenial, mahasiswa, baiknya mahasiswa ataupun pelajar itu mereka dalam hal mencari ilmu agama itu masih rawan dimasuki oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, di sini memang harus ada peranan dari Jatman sebagai yang memadai Matan ini untuk bagaimana generasi muda itu bisa bergabung di Thariqah ini. Gini, kalau masalah itu saya sering turun lapangan ya, untuk mengisi pengajian kemahasiswaan itu ya, di mana-mana ya, di universitas-universitas yang ada yang sudah bergabung di Matan itu. Jadi sebulan sekali biasanya, yaitu keliling universitas-universitas di Balikpapan ya, untuk mengisi pengajian masalah ketorekoan, masalah ahli sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Baik. Anak generasi muda ini juga potensi bahaya narkoba ya. Sebagaimana ada salah satu kiai itu bilang amalia Thariqah di Jatman, apakah bisa menyembuhkan, apakah mampu menjauhkan generasi muda dari bahaya narkoba ini? Bisa ya. Sangat gampang kalau lewat Thariqah, sangat gampang. Karena apa? Penyembuhan orang-orang yang kena narkoba itu kebanyakan masuknya di pesantren-pesantren yang mendalami Thariqah. Ya, di mana-mana, seperti di Malang, ya, di Jawa Tengah, di Magelang, ya, pokoknya hampir secara keseluruhan yang terapi, yang penyembuhan masalah narkoba itu kebanyakan di pesantren-pesantren yang mengamalkan Thariqah. Untuk di Balikpapan sendiri gimana ya? Ini belum ada, jadi belum. Tapi insya Allah kedepannya nanti akan sampai ke sana. Dengan perkembangan narkoba yang ada di Balikpapan sangatlah luar biasa. Iya. Karena ini juga menjadi tanggung jawab bersama ya. Artinya dengan amalia
Toriko itu mahasiswa atau anak-anak generasi muda itu tidak sampai kena narkoba gitu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, kaitannya dengan zaman sekarang sudah zamannya digital. Apalagi dengan Jatman, kegiatan Toriko di Balikpapan juga cukup padat. Untuk siar digital NU, apa yang dilakukan oleh Jatman dalam perkembangan dakwah digital? Kalau digital ini belum melangkah sampai ke sana. Kita berdakwah kebanyakan masih manual, masih ketemu. Kalau digital belum sampai melangkah ke sana. Tapi insya Allah nanti ke depannya, insya Allah lewat digital, lewat apa ya kan, itu tergantung kebutuhan kan. Jadi Toriko itu bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kebutuhan penduduk yang khususnya yang ada di Balikpapan. Apalagi di zaman pandemi ini, kegiatan-kegiatan rutin di mana-mana terbatas ya. Dan sebenarnya dengan adanya dakwah via digital ini juga salah satu pilihan, dan ini juga dilakukan oleh pengurus PBNU pusat, kiai-kiai dari PBNU pusat, baik di PBNU sampai ke Jatman pusat. Artinya memang harus di Balikpapan untuk siar digital baik di NU-nya maupun di Jatman yang dalam ini harus ditingkatkan. Insya Allah lah nanti. Satu lagi ya, pesan-pesan apa yang bisa Yai sampaikan khususnya kepada jamaah Toriko di Balikpapan agar di masa akan datang perkembangannya lebih baik. Jadi kalau masalah itu ya kan, itu saya memohon kepada santri-santri yang sudah bergabung di salah satu Toriko 5 itu yang ada di Balikpapan ya. Kami minta dan kami memohon untuk mengembangkan ya, Torikohnya masing-masing, Torikoh yang berkembang di Balikpapan. Jangan sampai Torikoh di Balikpapan ini semakin lama semakin padam, semakin lama semakin tidak ada, akan tetapi semakin lama semakin berkembang dan maju. Ya. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum ya masuk mengikuti Torikoh, salah satu Torikoh yang ada di Balikpapan, kalau pengen bergabung ya silahkan, karena sekarang di Balikpapan banyak pemahaman yang tidak karu-karuan, tidak Torikoh mengaku Torikoh ya, tidak ahli sunnah wal jamaah mengaku ahli sunnah wal jamaah, dan ini sangat berkembang di Balikpapan. Hanya lewat Torikoh yang bergabung di Jatman, insya Allah pikir kita akan diterima oleh Allah dan sanadnya jelas ya, sanad keilmuannya jelas sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik ya, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini bisa dialog bersama dengan kami dari NU Damai Channel TV. Mudah-mudahan pada dialog pada malam hari ini diberi hikmah, ada hikmah yang bisa kita peroleh di kemudian hari. Kami dari NU Damai Channel TV sebelum mengakhiri dialog pada malam ini mau menyampaikan bahwa untuk protokoler kesehatan kami sarankan untuk tetap menggunakan masker, jaga kebersihan, kesehatan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.